Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep lapis Surabaya ekonomis. Di sini saya pakai loyang ukuran 26 cm. Bismillah, sebelumnya saya sudah melelehkan margarin sebanyak 150 gram. Kalau udah ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita masukkan di wadah lain 6 butir telur utuh, jadi nggak dipisah ya kuning dan putihnya. Masukkan juga gula pasir 120 gram. Tepung terigu sebanyak 125 gram, pakai protein rendah, boleh juga yang sedang, susu bubuk, dan juga tepung maizena. Nah, kalau udah ini kita saring atau kita ayak dulu. Jadi ini saya pakai metode all in one ya teman-teman. Nah, kalau udah ini lanjut akan kita tambahkan bahan lain. Di sini saya pakai 1 sendok teh pasta vanila, bisa diganti dengan yang bubuk juga. Kemudian 1,5 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP, bisa diganti dengan Ovalet. Dan untuk mixernya saya pakai hand mixer dari Idealab IL221B dengan 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Nah, ini kita aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya supaya tepung itu nggak berterbangan. Lanjut kita mixer dengan kecepatan mixer yang paling rendah. Naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi, mixer hingga adonannya mengembang, kaku kental berjejak. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Lanjut kalau udah, nah bisa dilihat ini hasil akhirnya masih bisa jatuh gitu ya. Nah, kalau udah kita tuangkan margarin yang tadi sudah dicairkan di awal. Ini margarinnya sudah dalam keadaan agak hangat atau udah agak dingin gitu. Nah, ini kita aduk dengan mixer kecepatan paling rendah, aduk sebentar aja asal kecampur rata. Jadi jangan lama-lama untuk di tahap ini, nanti adonannya bisa turun. Lanjut ini kita ratain dulu pakai spatula, aduk di bagian pinggirannya kita sisir ya, dan diaduk balik sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin cairing yang mengendap di bawah. Nah, kalau udah, ini siap untuk dituang ke dalam loyang. Oh ya, untuk spatulanya saya pakai kitchen utensil dari Idealab ya. Ini ada 23 piece dan ini kita tuang aja ke loyang. Untuk loyang saya pakai ukuran 26, tingginya 4 cm. Untuk loyang tidak perlu dioles ya, cukup dialasi kertas roti aja. Nah, kalau udah ini kita ratain dan kita pecahkan gelembung udaranya seperti ini menggunakan tusuk sate atau lidi. Nah, ini supaya nanti hasil pori-pori kuenya itu bisa halus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah ini tinggal kita hentak-hentakan lagi beberapa kali. Nah, ini tinggal kita oven. Saya pakai oven dari Idealab IL330 kapasitas 30 liter. Ini tadi sudah saya panaskan sekitar 10 menitan ya teman-teman. Untuk suhunya sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Di sini saya pakai 175 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 30 menit. Jadi tiap oven itu beda ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Ini dia hasilnya udah mengembang banget. Jangan lupa lakukan tes tusuk ya untuk memastikan kue udah matang atau belum. Nah, ini kalau udah kita keluarkan dari oven, karena saya cuma punya satu loyang ini, jadi ini saya keluarkan dulu, kita sisir bagian pinggirannya. Dan sementara mengoven yang pertama ini tadi saya sudah membuat adonan untuk lapis yang kedua ya. Jadi, tapi tidak saya video karena caranya sama seperti yang ini. Jadi sama-sama bikin cake vanilla gitu. Panas-panas langsung aja kita lepasin kertas rotinya seperti ini. Pelan-pelan aja ya karena ini teksturnya lembut banget teman-teman. Nah, kalau udah ini tinggal kita balik lagi. Nah, ini bisa kita diamkan dulu sampai dingin dan saya sudah buat lapis yang kedua ya teman-teman. Nah, ini lanjut kita buat lapis yang ketiga. Di sini saya buat lapisan coklatnya sama pakai 6 butir telur juga. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 120 gram, 95 gram tepung terigu protein rendah atau sedang, dan susu bubuk 20 gram serta tepung maizenanya sebanyak 15 gram. Ini saya tambahkan coklat bubuk di awal ya teman-teman, tapi sebenarnya untuk coklat bubuknya bisa ditambahkan di akhir sesudah adonan mengembang. Karena nanti hasil mixeran telurnya itu lebih mengembang gitu kalau tidak ditambahkan coklat bubuk. Nah, ini kita tambahkan pasta vanila. Jadi untuk coklat bubuknya bisa ditambahkan di awal seperti ini atau di akhir ya teman-teman. Untuk hasilnya jujur lebih bagus yang ditambahkan di akhir ya teman-teman. Nah, ini kita aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya. Kemudian ini kita aduk dengan speed paling rendah dan kalau udah kecampur rata, naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi, mixer hingga adonannya mengembang putih kaku kental berjejak. Nah, seperti ini cukup. Dan bisa dilihat hasil akhirnya itu tidak sekental yang vanilla tadi ya teman-teman, karena ada penambahan coklat bubuk di awal, tapi nggak masalah. Jadi kalau coklat bubuknya ditambahkan di akhir juga nggak masalah. Jadi setelah
Semua adonan mengembang, tinggal kita tambahkan coklat bubuk sambil diayak, kemudian aduk rata. Setelah itu baru kita masukin margarin cair. Nah, ini dia. Kalau udah, aduk speed paling rendah sampai kecampur rata aja. Jadi hasilnya itu bakalan lebih mengembang kalau teman-teman memasukkan coklat bubuknya di akhir. Tapi ini saya memasukkannya di awal. Nah, ini saya tambahkan pasta coklat sedikit lagi. Aduk sampai kecampur rata. Kalau udah kecampur rata seperti ini siap untuk dituang ke dalam loyang. Untuk loyang sama, saya pakai ukuran 26, tinggi 4 cm yang dialasi dengan kertas roti. Pecahkan gelembung udaranya seperti ini, dan ini bisa dilihat hasil adonannya seperti ini, agak encer gitu ya daripada yang pertama tadi. Dan untuk oven wajib sudah dipanaskan sebelumnya. Suhunya sama, saya pakai sekitar 175 derajat selama kurang lebih 25-30 menit, sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Bisa juga pakai di 180 derajat ya teman-teman. Nah, ini kita panggang dulu sampai matang. Bisa dilihat nanti untuk hasil akhirnya tidak semengembang cake yang vanilla tadi ya teman-teman, seperti ini, tidak setinggi yang vanilla tadi ya. Tapi ini hasilnya tetap bagus, nggak bantat gitu. Nah, ini kalau udah kita keluarin aja dari oven. Jadi kalau coklat bubuknya nggak langsung ikut di mixer, nanti hasilnya itu biasanya akan lebih tinggi gitu. Nah, ini dia, langsung aja kita lepas dari loyang. Ini masih dalam keadaan panas ya teman-teman, bisa dilihat seperti ini. Tuh masih panas banget kan, bisa dilihat ada asapnya gitu. Nah, ini tinggal kita balik aja dan kita biarkan dulu sampai dingin. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih. Ini dia hasilnya, udah saya dinginkan, 2 vanila dan 1 lapis yang coklat. Jadi totalnya itu saya pakai 18 telur. Nah, ini sebelum dioles kita balik dulu, jadi bagian yang berkulit ditaruh di bagian bawah ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita oles aja dengan selai. Di sini saya pakai selai strawberry, kalau nggak ada boleh pakai yang raspberry juga. Ini kita olesin tipis-tipis aja, soalnya kalau nanti ketebelan pas ditumpuk dengan cake yang berikutnya, nanti kuenya itu bisa geser-geser gitu. Nah, kalau udah rata, tinggal kita tumpuk dengan cake yang coklat. Nah, ini tinggal kita taruh aja seperti ini, kita ratakan. Kemudian tinggal kita tekan-tekan seperti ini ya, tekan pelan aja supaya lebih padat dan lebih lengket gitu. Kemudian oles lagi dengan selai, jangan lupa tipis-tipis aja. Untuk selainya saya pakai merek Valletta ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tumpuk dengan cake yang ketiga atau yang terakhir. Kemudian tinggal kita tekan perlahan aja, agak ditekan gitu supaya agak lengket. Dan ini bisa kita diamkan dulu sampai ngeset sekitar 1 jam atau lebih. Jadi tunggu sampai benar-benar nempel gitu ya, supaya nanti hasil lapisannya itu nggak gampang lepas gitu. Nah, ini tinggal kita diamin aja dulu. Kalau udah dalam keadaan dingin, nanti ini kita rapiin ya seperti ini, bagian pinggirannya kita iris tipis supaya nanti hasil lapisan atau layering-nya gitu kelihatan gitu ya teman-teman, seperti ini. Kita iris tipis aja. Gunakan pisau yang panjang dan tajam ya, supaya nanti hasil irisannya itu lebih gampang dan juga lebih rapi gitu, seperti ini. Nah, ini bagian pinggirannya ya udah cakep banget. Jadi untuk yang coklat masih bagus, nggak bantet gitu, cuma kurang tinggi aja. Nah, ini kita iris aja ke 4 sisinya, tapi kalau teman-teman mau nggak diiris juga boleh banget. Nah, ini lanjut tinggal kita iris aja ke 4 sisinya semuanya sampai selesai. Ini dia hasilnya. Kemudian ini akan saya bagi jadi 3 bagian ya seperti ini. Tapi kalau mau dipotong jadi 4 juga boleh banget. Jadi sesuaikan aja dengan keinginan masing-masing. Kita potong jadi 3 seperti ini. Setelah itu ini untuk mengiris setiap potongannya saya akan pakai pisau elektrik dari Idea Life. Terbuat dari pisau baja anti karat yang nyaman banget digenggam. Cukup satu sentuhan untuk tombol on dan off-nya, dan dipakainya ini beneran gampang banget. Jadi tinggal kita gerakin aja pisaunya tanpa tenaga gitu ya teman-teman, seperti ini. Dan hasil irisnya itu Masya Allah cakep banget, seperti ini lebih rapi. Masya Allah ini dia cantik banget, walaupun masih kelihatan ya pori-porinya sedikit, tapi nggak masalah. Yang pasti ini hasilnya lembut dan moist banget, meskipun ini versi ekonomis ya teman-teman. Nah, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.